Kau bajingan dan kau masih hidup. Aku akan mengirimmu sekarang juga, untuk bertemu Raja Neraka. Kau pantas mati. Ampuni aku. Itu semua kakak Black ya? Yang menyuruhku melakukan ini. Orang tuamu juga kakak Black ya? Yang menipu uang mereka. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Bicara. Di mana Black ya? Di kasino. Ayah. Ibu. Aku bersumpah. Aku pasti akan membuat mereka yang menyakitimu. Membayar darah dengan darah. Bahan-bahan untuk teknik kebangkitan. Emas murni pamungkas, kayu murni pamungkas, air murni pamungkas, api murni pamungkas, tanah murni pamungkas. Bangkit dari kematian. Ayah ibu tunggu aku mengumpulkan 5 elemen. Dan keluarga kita akan bersatu kembali. Selamat datang. Tampan, apakah ini pertama kalimu di sini? Apakah ini pertama kalimu di sini? Apakah kau ingin kakak perempuan membantumu? Ayo pergi. Besar. Besar. 3 poin. Kecil. Bos, kau luar biasa. Kau sudah menang 10 putaran berturut-turut. Dengarkan semuanya. Jika kalian ingin memenangkan uang, bertaruhlah denganku. Jika kita kalah, aku akan bertanggung jawab penuh. Bagus. Silakan pasang taruhan Anda. Semuanya bertaruh besar denganku. 11 poin. Itu hebat. Itu hebat. Kali ini, semuanya bertaruh kecil denganku. Oke. 5 poin kecil. Aku memenangkan kembali modal awal. Aku akhirnya memenangkan kembali modal saya. Ya. Ayo. Taruhkan semua ini pada 3 kembar untukku putaran ini. Baiklah. Angka 6 membawa keberuntungan besar. Aku sangat senang. Begitu banyak batangan emas. Aku kaya. Menang 50 putaran berturut-turut. Ayo, mari kita lanjutkan. Bagus. Bagus. Saudara Black ya. Berhenti di situ. Sialan. Beraninya kau curang di wilayahku. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. The film was translated and narrated by M Media. Black ya. Siapa yang berani membunuh seseorang di wilayahku? Chain Shooting Kaisar Bawah Tanah. Aku mengambil alih kasino ini sekarang. Itu kakak Black ya? Mereka kabarnya tidak saling menyayangi. Kakak Black ya hanya menganggap kakak Black ya sebagai alat untuk kasino. Akankah dia membalaskan dendamnya? Saya bersedia melayani kakak besar. Saya bersedia melayani kakak besar.
Orang yang nyawanya kau ambil. Dia membunuh orang tuaku. Aku ingin menjadikannya sebagai tumbal. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati, tapi jangan langgar aturannya. Ini adalah mata emas tertinggi. Berhenti. Semuanya mundur untukku. Kakak besar ini tidak melanggar aturan. Aku yang menetapkan aturannya. Aku bilang semuanya mundur. Ikuti aku. Jadi kau ingin menggunakan mata emas tertinggiku untuk membalaskan dendam ayahmu. Tuan Muda, mari kita buat kesepakatan. Aku tahu apa yang kau inginkan. 5 elemen paling murni. Apa aku benar? Setuju. Apakah kau benar-benar tidak membenciku? Aku benci karena aku tidak bisa mencintaimu sampai mati. Kakak Chen, di mana aku bisa menemukan penjahit khusus? Panggil aku Ting Ting mulai sekarang. Selamat datang. Boleh saya tahu apa yang Anda butuhkan untuk disesuaikan? Apakah kalian menangani layanan pemakaman di sini? Layanan pemakaman, apakah Anda buta? Ini adalah perencanaan pernikahan, bukan perusahaan pemakaman. Aku akan bertanya padamu lagi, apakah ini perusahaan pemakaman atau bukan? Ya, semua yang Anda katakan benar, Tuan. Pemakaman dimulai. Taipan misterius muncul di Jiangbei, menghabiskan 100 juta untuk memberikan pemakaman mewah bagi orang tua. Taipan misterius mengeluarkan hadiah 1 miliar, mencari 5 elemen paling murni yang legendaris. Pihak yang berminat silakan hubungi stasiun radio ini. Ini, ambillah ini. Kamu bisa makan kenyang sekarang. Fang Ruxu masa kecil. Bagaimana denganmu? Li Xiaoyang masa kecil. Saya masih punya setengah potong. Ketika saya menjadi kaya, saya bersumpah akan menjadikanmu istriku. Kau pikir kau bisa menyelamatkan ayahmu, hanya mengandalkanmu. Fang Ruxu dokter rumah sakit. Tidak, jangan. Lepaskan aku. Ruxu. Tempat perjudian batu Jianbei. Ruxu, tunggu The aku. film was translated Aku akan segera and sampai. narrated by M Media. Aku akan mentraktirmu hotpot malam ini. Wu Xiyuan Raja Batu Jianbei. Ya. Ayah, berapa banyak uang yang ayah hilangkan sebenarnya? Nah, Fang Jingling ayah dari Fang Ruxu. ayah minta maaf. 50 juta. Ayah, rumah kita. Aku kehilangan semuanya karena judi. Ayah, bagaimana ayah bisa sebodoh itu? Aku juga tidak ingin berjudi. Itu mereka-mereka memaksaku. Bajingan, jika kau tidak bisa mendapatkan 50 juta hari ini, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Pengawal, Aku ingin lihat siapa yang berani. Li Xiaoyang. Kau belum mati. Tentu saja aku belum mati. Yang seharusnya mati adalah kamu. Namun, aku tetap harus berterima kasih padamu. Karena telah memberitahuku kepada siapa aku harus bersikap baik. dari mana datangnya bocah kecil ini? Mencoba menjadi pahlawan penyelamat kecantikan ya? Jika kau bisa memberiku 100 juta, aku akan membiarkan mereka berdua pergi. Tuan Muda Wudia adalah orang tak berguna itu. Dompetnya lebih bersih daripada wajahnya. Yang Xiao Xiao.
Kau sudah menggait Sugar Daddy baru secepat ini. Atau apakah si Wu ini? Dia juga seorang pemakai topi hijau. Tuan Muda Wu, jangan dengarkan omong kosongnya. Bocah kecil. Kau tunggu saja pelacur ini. Untuk dibereskan. Tao Wu Shihyuan dikenal sebagai Raja Batu Jianbei. Kalau begitu mari kita bertanding dalam perjudian batu. Jika aku menang, aku akan membawa mereka pergi. Jika aku kalah, kau bebas melakukan apa saja padaku. Kau ingin bermain judi batu denganku. Kau mencari mati. Kalau begitu mari kita bertaruh pada siapa yang menghasilkan 100 juta lebih dulu. Kalau begitu aku akan menunggu untuk melihatmu mati. Apa pendapatmu tentang potongan ini? Potongan ini adalah giok ungu langka. Tuan Hua, Ini bagian dalamnya. Kepadatan di dalamnya sangat tinggi. Roxu, mari kita ambil potongan ini. Anak muda, apakah kau mengerti batu? Potongan sampah ini akan membuatmu bangkrut. Kau bilang ini sampah. Mengapa aku merasa ini bisa memperlihatkan hijau? Kulit batunya terlalu tua. Permukaannya tertutup lumut. Itu sepenuhnya batu buta. Tuan Huang adalah pakar veteran kami di sini. Jika dia bilang tidak bisa, maka tidak bisa. Anak muda, jangan lakukan hal gegabah. Nah, apakah anak ini bisa diandalkan atau tidak? Bahkan orang luar sepertiku juga bisa tahu jika ini dipotong tidak akan ada apa-apa. Bos, kami mau potongan ini. Sebutkan hargamu. 200.000. 200.000. Bukankah itu terlalu mahal? 200.000 saja aku ambil dengan harga 200.000. Xiaoyang, tolong jangan gegabah. Jangan khawatir. Ayo, bagaimana kita harus memotongnya? Li Xiaoyang. Jadi kau sudah memilih batu, tidak Li Xiaoyang. Batu yang kau pilih ini pada dasarnya hanyalah sepotong puing. Jika kau bisa memotong sesuatu yang bagus dari itu, aku akan memakai nama keluargamu. Bos, potong tepat di tempat yang kutandai. Baiklah. Hijau-hijau. Ini barang berkualitas tinggi. Giok es murni. Ya Tuhan, dia benar-benar memotongnya. Warnanya sangat indah. Ini bernilai 5 juta. Kau meremehkannya. Kau tidak bisa mendapatkan ini kurang dari 8 juta. Bagus sekali, Xiaoyang. Kamu benar-benar luar biasa. Yang terbaik masih akan datang. Li Xiaoyang. Jangan sombong. Cepat bayar uangnya. Kalian bertiga sudah tamat. Bodoh. Ini. Dan yang ini juga. Potong semuanya untukku. Begitu banyak. Semuanya adalah hijau imperial. Semuanya sudah dipotong. Bos, berapa nilai semua ini? Setidaknya 80 juta. Li Xiaoyang, aku pasti sedang bermimpikan. Ini benar-benar bisa bernilai 80 juta. Tuan Muda Wu, sekarang sudah 80 juta. Beranikah kau menaikkan taruhan denganku? Jika kau ingin menaikkan taruhan, mari kita naikkan. The Kau film was pikir aku takut translated padamu? and Baiklah. narrated by M. Media. Jika kau kalah, berlutut dan menggonggong seperti anjing. Bagus, tambahkan 3 panggilan kakak. Baiklah. Sudah sepakat. Suami, anak ini agak tidak ortodoks. Kau tidak boleh membiarkannya memotong batu lagi. Kau membeli semuanya. Buang batu-batu ini. Itu memang niatku. Kalau soal uang, aku tidak pernah kalah dari siapapun. Bos, berapa harga yang ini? 30.000. Aku menawar 50.000. Berapa harga potongan ini? 50.000. Aku menawar 70.000. Potongan ini. Aku menawar 100.000. Li Xiaoyang, apakah kau pantas bersaing denganku? Wu Xiyuan, kamu curang. Curang. Apakah kau tahu apa yang disebut? Orang yang menawar lebih tinggi akan mendapatkannya. Li Xiaoyang, aku punya banyak uang. Aku bisa santai bermain denganmu? Kamu, suamiku, kali ini kau pasti memotong lebih banyak dari sampah itu. Ayo master, potong semua ini untukku. Baiklah. Kosong. Itu hanya nasib buruk. Potong lagi. Hanya sebuah batu bata. Potong lagi. Dan potongan itu. Potong-potongan itu juga untukku. Potong semuanya untukku. Semuanya adalah bahan sisa. Bagaimana mungkin? Aku menghabiskan beberapa juta. Semuanya sia-sia.
Li Xiaoyang, kau mempermainkanku. Wu Xiyuan. Gelarmu sebagai Raja Batu. Pasti dibeli dengan uang kan? Jangan terlalu sombong. Kalau berani berjudi denganku di pameran Master, Mengapa aku tidak berani? aku akan menunggumu. Hei Li Xiaoyang. Lihatlah penampilan itu, ketidakpengalamanmu. Semua batu di sini. Harga awalnya 1 juta. Master Chen ada di sini. Tuan Chen ahli dalam penilaian permata. Raja Batu, Master Chen Anda. Mengapa Anda datang? saya punya di sini 2 potong bahan dasar lama dari tambang guna. Aku membawanya agar sebuah orang coba keberuntungan. Batu-batu Master Chen. Aku pasti bisa mengandalkannya untuk membalikan keadaan. Kedua batu itu satu hijau dan satu merah. 80 juta per potong. Harga tidak bisa ditawar. Batu mentah seharga 80 juta. Ini lebih mahal daripada giok kualitas terbaik. Aku akan ambil batu mentah kehijauan ini. Xiao yang risikonya terlalu besar. Kita sebaiknya tetap melangkah dengan mantap. Benar Xiaoyan, 80 juta. Jika ini gagal, dia tidak akan pulih seumur hidup ini. Jangan khawatir. Baiklah. Kalau begitu saya berharap teman muda ini beruntung. Serius kawan? Apakah kau idiot? Jika kau mau bertaruh, bertaruhlah pada yang merah. Bagaimana kau bisa bertaruh pada yang kehijauan? Itu jelas terlihat seperti jebakan. Tepat sekali. Tidakkah kau tahu, ada pepatah. Semakin besar ombaknya, semakin mahal ikannya. 80 juta, saya tidak berani memotong ini. Potong, dengarkan aku. Potong menjadi 2. Saya sudah memotong batu selama lebih dari 10 tahun. Siapa yang memotong batu menjadi 2? Tidak mungkin Li Xiaoyang. Apakah kau sudah gila? Apakah kau memotong semangka di sini? Memotongnya menjadi 2. Potong saja menjadi 2. Anak muda yang tidak mendengarkan nasihat, tidak ada apa-apa di dalamnya. Xiao Xiao. Si bodoh ini menghabiskan 80 juta. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Sudah berakhir, sudah berakhir. 80 juta semuanya hilang. Ayah, Master potong sekali lagi. Tetap potong menjadi 2. Apakah perlu melakukan itu? Hei, dia sudah menghabiskan 80 juta. Dia pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Potong saja kalau begitu. Cepat potong. Biarkan dia menghadapi kenyataan. Masih tidak ada apa-apa. Ini hanya sepotong marmer. Ya, The film was cepat potong sekali lagi. translated and narrated Anak by muda, M Media. potongan pertama membuatmu miskin, potongan kedua membuatmu kaya. Potongan ketiga membungkusmu dengan karung guni. Jika kamu berhenti sekarang, potongan kecil, batu mentah ini masih bisa dijual lebih dari 1 juta. Memotong lebih jauh berarti kehilangan segalanya. Terus potong. Aku bertekad untuk mendapatkan harta ini hari ini. Bukankah ini raja di antara batu? Sarira Bumi. Ini. Dunia ini korup. Hanya aku yang guni. Ini adalah kaisar di antara batu. Sarira Bumi. Sepanjang hidupku aku belum pernah melihat. Sungguh potongan giok yang indah. Tingkat harta nasional. Ini pasti barang tingkat harta nasional. luar biasa, benar-benar luar biasa. Anak muda, kau hanyalah dewa dunia taruhan batu. Teman muda, sebutkan hargamu. 9 digit. Tidak 10 digit. Jual itu padaku. Jual ini padaku. Saya menawarkan 10 rumah halaman kota kekaisaran. Potongan Sarira Bumi ini memiliki hubungan dengan keluargaku. Maaf tapi ini tidak untuk dialihkan. Li Xiaoyang itu sepotong sampah. Bisa memotong ini. Aku pasti juga bisa. Master Chen, aku ingin potongan ini. Benar-benar. Bukankah Tuan Muda Wu baru saja mengatakan, batu merah ini, kemungkinan hasil yang sukses lebih besar. Mungkinkah kita masih bisa memotong jenis Gyo yang lebih ajaib daripada inti bumi agung? Saya tidak mencoba mempersulit Anda. Batu merah ini. Sekarang saya ingin memotongnya sendiri. Master Chen, 3 miliar agar aku memotongnya. Karena Tuan Muda Wu sangat menginginkannya. Orang tua ini dengan enggan akan melepaskannya.
Bisakah batu ini menghasilkan sesuatu yang bagus? Tapi akan ada kejutan sebentar lagi. Pasangan tercela di sana itu, jangan terlalu sombong. Sebentar lagi, Tuan Muda Wu akan membiarkan kalian menyaksikan siapa Raja Batu yang sebenarnya. Aku juga akan memotong milikku menjadi 2. Ayo saya akan memotong sepotong untuk Anda. Yang lebih besar dari itu, peninggalan bumi muncul. Batuku pasti akan lebih besar dan lebih baik. Inti bumi agun. Potong. Berlaga. Ini, Bagaimana ini, Tuan Muda Wu? bahan macam apa ini? Berhentilah bermimpi, ini hanyalah sepotong pipa plastik, dan bahkan ada sedikit karat. Ini benar-benar plastik, pipa PVC. 5 yuan bisa membeli 3 meternya. Ini Raja Batu Jiangbei ya. Menghabiskan 3 miliar. Dan itu plastik. Dan dia ingin melampaui peninggalan bumi. Ini benar-benar menembus batas bawah dunia perjudian batu. Sialan. Dia benar-benar tertipu. Ini adalah sepotong bahan sisa. Di mana Tuan Chen? Keluar dari sini. Tuan Chen sudah lama kabur. 3 miliar. 3 miliar milikku. Paman Fan, di sini kau kalah 9 dari 10 kali berjudi. Lebih baik tidak datang ke sini di masa depan. Kali ini saya benar-benar ketakutan. Saya tidak akan datang lagi. Tidak akan pernah datang lagi. Kalian mengobrol dulu. Saya akan pergi mengemudikan mobil ke sini. Xiaoyang, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku mungkin benar-benar sudah dijual ke tempat itu. Itu hanyalah bantuan kecil. Aku akan kembali ke rumah sakit dulu. Hubungi aku saat kamu senggang. Aku tidak menyangka mata emas tertinggi Tuan Li bisa seromantis ini. Biar kulihat gadis mana itu yang begitu beruntung. Sampai-sampai aku Chen syuting mati karena cemburu. Syuting, mengapa kau di sini? Karena kau di sini, aku merasa lega. Apa maksudmu? Ikutlah denganku. Kau akan tahu begitu kita sampai di sana. Tuan kelima pemilik toko barang koleksi. Berhati-hatilah dalam bertindak. Jika kau benar-benar ingin memilih hadiah ulang tahun untuk temanku, ini bukan pilihan yang baik. Toko ini bermasalah. Barang-barang di toko ini semuanya palsu. Lukisan wanita istana dinasti Tang ini, lukisan Tang rapi teliti dan megah, agung dan megah. Pewarnaan pada potongan ini terlalu tebal, penggunaan tintanya terlalu gelap. Pada dasarnya itu bukan karya dari dinasti Tang. Dan potongan ini, dan potongan ini, semuanya memiliki cacat. Apakah yang dikatakan anak ini benar atau salah? Tidak mungkin. Tuan kelima adalah orang besar di dunia barang antik. The film was translated Anak muda, and kamu bisa narrated makan by apapun M. yang Media. kamu mau, tetapi kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Toko milik saya Tuan kelima Hongmen tidak pernah menjual barang palsu. Apa maksud Hongmen? Nah, kamu bahkan tidak tahu Hongmen. Namun kamu berani melontarkan omong kosong di sini. Hari ini saya akan mendidikmu. Ada 5 master besar di dunia penilaian. Masing-masing adalah merah, putih, hijau, kuning, dan hitam. Dan saya adalah pewaris Hongmen. Pemimpin di antara 5 mahaguru besar. Orang-orang di Jianghu memanggil saya Tuan kelima. Sekuat itu. Bahkan jika kau menyebut dirimu Grand Master, tokomu masih menjual barang palsu. Nah, kamu berbicara omong kosong di sini. Berbicara sembarangan. Pengawal, usir mereka berdua. Beraninya Hongmenmu begitu berani. Dasar wanita sialan. Dan kamu ini siapa? Semuanya berhenti di situ. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Apa kau tahu siapa aku? Chen Shooting. Apel, dia adalah Raja Bawah Tanah Jiangbei. Chen Shooting. Bos Chen. Meskipun Anda adalah Raja Bawah Tanah, kita tetap perlu bicara secara rasional kan? Anak ini merusak reputasi Hongmen saya. Apakah Anda pikir saya bisa menerimanya? Itu adalah api paling murni. Kau tidak menerimanya. Aku bilang ada harta karun di tokomu. Hanya saja penglihatanmu buruk. Kau tidak bisa mengenalinya kan? Omong kosong. Nah, jika kamu tidak angkat bicara hari ini, alasan yang jelas, saya tidak akan melepaskanmu. Harta karun yang kubicarakan ada di sini.
Ini hanyalah setumpuk bahan bekas. Harta macam apa itu? Baiklah, kalau begitu mari kita bertaruh tentang ini. Jika aku menang kau minta maaf. Jika aku kalah, aku akan berlutut dan memanggilmu Guru Agung. Baiklah taruhan. Tuan Muda Li, mengapa kau mengambil ini? Ini hanyalah sepotong tembaga rusak. Itu diambil dari peralatan lama. Kau bisa membuang beberapa jin darinya. Nak, jangan sia-siakan usahamu. Sampah akan selalu menjadi sampah. Bagaimana bisa berubah menjadi harta karun? Kurator Han, mengapa Anda datang? Kurator Han, manajer pusat kebudayaan. Ornamen emas bulu matahari. Pengerjaannya tepat dan usianya tepat. Kurator Han, bukankah ini hanya sepotong tembaga yang rusak? Anda tidak salahkan. Bagaimana mungkin itu harta karun? Bodoh. Harta karun ini jarang ada dan merupakan harta nasional. Nilainya setidaknya 50 miliar dolar KS. 50 miliar. Saya memberikan harta nasional. Guru Agung, sudah kubilang penglihatanmu buruk. Guru, tidak maha guru. Terimalah saya sebagai murid Anda. Niatmu tidak murni, kamu tidak cocok untuk penilaian. Ganti profesi lebih cepat lebih baik. 50 miliar. Sungguh tragedi, sungguh tragedi. Teman muda, saya punya permintaan untuk Anda. Maukah Anda mempertimbangkan barang ini, menyerahkannya kepada negara, untuk memuliakan sejarah nasional? Melayani negara adalah kewajiban kita. Namun, saya junior punya permintaan. Silakan bicara teman muda. Kurator Han berpengalaman dan berpengetahuan luas. Pernahkah Anda mendengar tentang api paling murni? Diintang orang terkaya di negara naga. Di kediaman lamanya, memiliki pohon fuseng berusia 10.000 tahun. Ini adalah api paling murni. Terima kasih Kurator Han atas informasinya. Saya permisi. Diunteng orang terkaya. Sangat sulit untuk menjalin hubungan dengannya. Tuan Muda Li benar-benar orang yang sibuk. Kau baru saja mendapatkan tanah paling murni. Mulai menargetkan lagi. Apakah Ji Xiongfu sekarang? Ini sangat penting bagi saya. Tuan Muda Li, mengapa kau menyusahkan dirimu sendiri seperti ini? Mengapa tidak mengambil lebih banyak waktu untuk bersantai? Bukankah itu menyenangkan? Apa yang kamu lakukan? Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku tidak kenal Ji Yuntan. Tapi aku punya kesempatan yang memungkinkanmu bertemu seseorang yang bahkan lebih penting. Rumah sakit pusat kota. Pacar kecilmu juga ada di sana. Roxu. The film Cepatlah was dan datang ke translated sini. and Direktur, ada narrated urusan by darurat apa? Media. Tokoh penting telah tiba. Direktur rumah sakit. Jika kita tidak bisa menyembuhkannya, kita semua akan dikubur bersamanya. Cepat. Ki Kumung Panglima Naga Negara. Pojung Jenderal Perang Tentara Naga Hitam. Kondisi medis, keracunan parah bubuk dingin surga 3 mayat. Rencana perawatan, teknik jarum pemulih yang 9 belokan. Emas paling murni. Energi dingin masuk ke tulang ganggu keseimbangan yin yang. Ruoxi bawakan jarumnya. Penyakitnya jelas bukan ketidakseimbangan yin yang. Li Xiaoyang, Dia diracuni oleh bubuk dingin surgawi 3 mayat. Kita harus pakai jarum pembangkit jiwa 9 yang untuk mengusir dingin dan menangkal yin untuknya. Diam. Dari mana datangnya anak nakal ini? Berani mempertanyakan diagnosis saya. Lanjutkan pengobatan. Direktur, tidakkah Anda ingin mendengar pendapat Xiaoyang sebentar? Tidak perlu. Kurang 1 cut. Titik akupunktur tidak ditemukan dengan benar. Jika kamu terus menusuk seperti ini, seseorang akan mati. Kau anak kemarin sore. Lontarkan omong kosong belaka. Perhatikan baik-baik dengan satu jarum ini. Saya pasti akan membuat Anda benar-benar yakin. Dia selamat. Dia selamat. Bagaimana dengan itu? Anak muda, apa yang harus kamu katakan sekarang? Apa maksudmu? 3, 2, 1. Direktur, pasiennya hampir meninggal. Dasar dokter gadungan. Aku akan membunuhmu, Tuan. Tidak, bukan saya, bukan. Itu dia.
Dia mengambil jarum perak yang salah. Dia membunuh Marsekal Naga. Berhenti. Aku bisa menyembuhkannya. Bisakah Anda benar-benar menyembuhkannya? Jika aku gagal menyelamatkannya, kamu boleh membunuh atau menyiksaku sesukamu. Cabut jarumnya. Marsekal Naga sudah bangun. Seorang dokter dewa terlahir kembali. Tiada tanding di dunia. Marsekal Naga, mohon pelan-pelan. Berkat dokter dewa muda ini, Anda dapat mengatasi bahaya. Keterampilan medis di usia 20 tahun. Negara nagaku mendapatkan harta tak ternilai. Bicaralah, hadiah apa yang kamu inginkan? Marsekal Naga, saya berani meminta. Token di dadamu. Omong kosong, apakah itu sesuatu yang bisa kamu minta? Seorang wanita cantik untuk seorang pahlawan. Pedang berharga untuk seorang pahlawan. Pojun berikan ini padanya. Ini adalah token Dewa Naga. Melihat token ini sama seperti melihat saya. Mereka yang tidak menghormati token ini dapat membuat 3 klan mereka dimusnahkan. Terima kasih Marsekal Naga. Kalau begitu junior ini akan permisi dulu. Dokter Dewa Muda, Ruoxue, saya salah barusan. Saya minta maaf kepada kalian semua. Tidak perlu. Bersikaplah lebih baik pada Ruoxu di masa depan. Jangan perlakukan dia lagi seperti seseorang yang bisa kamu perintah. Kalau tidak, Baiklah. Saya dengan ini menunjuk Ruoxue sebagai wakil direktur rumah sakit. Direktur aku baru di sini setengah tahun. Bukankah itu tidak pantas? Ruoxue, semua orang dapat melihat dengan jelas. Semua orang dapat melihat dengan jelas. Posisi wakil direktur ini hanya milikmu. Saya akan pensiun tahun depan. Direktur, itu akan menjadi kamu. Kalian berdua mengobrol pelan-pelan. Saya masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. baiklah. Aku harus memanggilmu Direktur Fang mulai sekarang. Apa yang kamu katakan? Jangan bicara omong kosong. Mengapa aku tidak bisa mematikannya? Tidak. Apa yang kamu lihat mesum? Tidak, aku tidak. Ya, aku The melihat. film was Bagian translated dalam rokmu kotor. and narrated by M Media. Ini rok favoritku. Aku hanya memakainya untuk menemuimu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku mengantarmu ke mall untuk membeli yang baru? Baiklah, kalau begitu kamu pilihkan satu untukku nanti. Ini kesempatan bagus untuk melihat seleramu. Bagaimana kalau begitu? Bagus. Pergi coba. Gaya ini. Aku tahu, kamu tidak senonoh. Ini adalah busana adibusana desainer. Apa yang kamu tahu? Ini disebut mode. Xiaoyang, bisakah kamu masuk sebentar? Aku datang ke sini. Aku tidak bisa menutup resletingnya. Bisakah kamu membantuku? Oke. Aku tidak cukup kuat dengan satu tangan. Lalu peluk pinggangku. Hanya satu pelukan ya? Oke. Pelan-pelan. Selesai. Bagaimana, apakah terlihat bagus? Terlihat bagus. Ruoxu, aku menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Jangan di sini. Ayo pulang. Hai. Berhenti bersembunyi dan keluarlah. Li Xiaoyang, kau menyebabkan aku kehilangan segalanya. Jika kau tidak menyerahkan Sarira Bumi,
Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Hanya mengandalkan beberapa orang sepertimu. Wu Xiyuan, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Pergi panggil lebih banyak orang. Benar-benar mencari jalan menuju reinkarnasi. Saudara-saudara bunuh dia. Monster. Jangan mendekat, aku memperingatkanmu. Aku adalah bagian dari tentara pertahanan kota, keponakan Gubernur Wang Daren. Jika kau berani menyentuhku, kau pasti akan mati. Aku sangat takut. Terus panggil dia ke sini. Bunuh aku. Halo Paman Wang. Cepat datang dan selamatkan aku. Apel, seseorang di Jiangbei berani menyentuhku. Orang-orang Tian Xiongguo. Saya akan mencoba untuk bertahan. Saya akan mengerahkan 1 batalion sekarang juga untuk mendukungmu di sini. Idiot. Gubernur Wang memiliki ratusan helikopter bersenjata, ribuan kendaraan lapis baja, dan puluhan ribu rudal. Bahkan jika Dewa Emas Agung datang, dia akan diledakkan menjadi debu. Tapi saat ini, aku bisa mengambil nyawamu. Kau tidak bisa menyentuhku. Berhenti memamerkan kekuatanmu di sini. Tunggu sampai Paman Wangku tiba. Aku akan lihat bagaimana kau menyombongkan diri saat itu. Tidak, jangan bunuh aku. Bukankah ini putri orang terkaya? Dewi Nasional Nona Qingjuan. Nona Qingjuan. Dia pasti sosok misterius yang membeli. Grup yang kita cepat membungkuk. Kita tidak boleh mengabaikan Nona Qingjuan. Tuan Muda Li, apakah Anda punya instruksi lain? Kalian saling kenal. Dia bahkan memanggilmu Tuan Muda Li. Apa hubungan kalian? Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah sampah yang tak mampu mengeluarkan uang. Atas dasar apa? Beli seluruh area rumah ini untuk saya. Ini adalah perintah akuisisi wajib. Ambil 30 miliar ini, mulai sekarang. Tempat ini adalah aset Tuan Muda Li. Li Xiaoyang. Kau melakukan ini. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tuan Muda Li, saya tahu saya bersikap buruk sebelumnya. Saya tahu Anda menyukai saya. Bukankah begitu? Kalau tidak, Anda tidak akan mengakui sisi keluarga yang itu hanya untuk memenangkan hati saya, bukan? Mari kita berbaikan. Saya janji, saya pasti tidak akan seperti saya yang dulu kali ini. Angan-angan. Cara Anda sekarang hanya membuat saya merasa jijik. Saya membeli perusahaan dan properti Anda, tepatnya agar Anda bisa menyaksikan semua yang Anda miliki, berubah menjadi puing-puing. Apa yang kamu lakukan? Masukkan. Ratakan villa ini di depan saya. Ya, Tidak, jangan. cepat hentikan. Hancurkan rumahku. Hentikan segera. Xiaoyang, suruh mereka berhenti. Tolong suruh mereka berhenti cepat. Aku akan menyetujui apapun yang kau katakan. Saya akan menjadi anjing Anda mulai sekarang. Saya menjanjikan apapun kepada Anda. Yang Xiao-Xiao, tidak mungkin bagi saya untuk memaafkan Anda. Saya akan selalu ingat. Karena Anda, orang tua saya meninggal tepat di depan saya. Terima kasih banyak kali ini, karena membantu saya melampiaskan amarah saya. Sama-sama. Saya ada urusan, jadi saya akan pergi sekarang. Kita bicara lain kali. Bukankah ini teman sekelas lama kita, Li Xiaoyang? Apa yang Anda lakukan di sini? Lu membuat teman sekelas SMA. Aku tahu sekarang. Kau bekerja di lokasi konstruksi, bukan? Suling teman sekelas SMA. Tidak, saya tidak. Li Xiaoyang berhenti berpura-pura. Kita teman sekelas lama, siapa yang tidak tahu siapa? Dulu di sekolah, kamu adalah yang termiskin di kelas.
Beberapa tahun telah berlalu sekarang, dan kamu masih sangat sengsara. Ketika negara sedang memberantas kemiskinan, mengapa mereka tidak memberantasmu? Ling Ling, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Uang dari memindahkan batu bata sekarang cukup banyak. Uang yang didapat dalam 1 bulan. Itu cukup untuk salah satu makanan kita. Apakah Anda sudah cukup tertawa? Jika tidak ada yang lain saya akan pergi sekarang. Li Xiao yang kamu cukup tangguh bukan? Beraninya kamu berbicara kepada Tuan Muda Luo seperti itu. Dia saat ini CFO dari Capacity Manufacturing. Gaji tahunan puluhan juta. Bisakah kamu dibandingkan dengan itu? Ling Ling, mengapa kau mengatakan semua ini? Bukankah ini memalukan Li Xiaoyan? Xiaoyan, setiap hari memindahkan batu bata, tapi tak pernah dapat makanan lengkap. Hari ini kebetulan adalah reuni kelas kita. Biar aku ajak kau melihat dunia. Saya tidak akan pergi. Ayo kita pergi. Aku. Klub hiburan Jiu Show. Itu bagus bukan? Xia Yuxuan teman sekelas SMA. Benar-benar bahagia. Tuan Muda Luo dan Ling Ling sudah datang. Tuan Muda Xia. Wen Hua sudah datang. Kau bocah sekarang cukup sukses. Gaji tahunan puluhan juta. Silakan duduk. Dibandingkan denganmu Tuan Muda Xia. Kalau begitu aku benar-benar tidak The bisa film was dibandingkan. translated and narrated Bukankah by itu Li M Xiaoyan? Media. Mengapa kau membawanya? Aku dan Ling Ling baru saja bertemu dengannya di jalan. Jadi kami membawanya untuk melihat dunia. Kita semua teman sekelas lama bukan? Apakah semua orang sudah di sini sekarang? Silakan bermain dan berpesta malam ini. Seluruh biaya ruangan ini, aku Tuan Muda Xia yang akan membayar tagihannya. Tuan Muda Xia luar biasa. Ku dengar Tuan Muda Xin baru saja mengambil Bugatti Jilong. Itu pasti berharga setidaknya 50 juta kan? Hanya mobil rusak. Siapa di antara kalian yang ingin mengendarainya? Tenggah habis sebotol anggur ini, dan aku akan membiarkanmu mengendarainya selama 2 hari. Aku akan melakukannya. Lihatlah betapa menyedihkannya kalian semua. Biar ku beritahu, malam ini ada kejutan yang lebih besar lagi. Tuan Muda Xia, kejutan apa ini? Berhenti membuat kami penasaran. Apakah kalian semua masih ingat Qin Fei Yo? Aku ingat. Dia primadona sekolah menengah Lingyang. Manajer saya tidak mau. Qin Fei Yu teman sekelas di SMA. Ini benar-benar Qin Fei Yo. Mengapa dia berpakaian seperti ini? Apakah dia bekerja di sini? Aku hanya bertanya pada kalian semua. Qin Fei Yu, kemarilah. Kemarilah aku memanggilmu. Lihat itu, dia langsung datang saat dipanggil. Dan dia disebut primadona sekolah. Pelacur. Bukankah kau sangat sombong saat itu? Kau bahkan berani menolak pengejaranku di sekolah. Dan sekarang, bukankah kau milikku sekarang? Saya hanya bekerja paruh waktu di sini. Qin Fei Yu, berhentilah berpura-pura polos. Jika aku suruh menuang minuman, tuangkan dengan benar. Cukup. Li Xiaoyan, kau berani ikut campur urusanku. Kau percaya aku tak akan mencincangmu dan memberi anjing makan? Saya pasti akan ikut campur dalam masalah ini. Sudah berakhir Tuan Muda Xia. Barang antik di ruangan ini adalah barang asli. Apa maksudmu sudah berakhir? Aku jelas melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Li Xiaoyan memecahkannya. Benar-benar, itu dia. Dia yang menghancurkannya. Biar ku beritahu Li Xiaoyan, ini adalah harta kesayangan Bos Jiuso. Apa yang akan kau gunakan untuk mengganti rugi? Tunggu, apa yang kalian semua bicarakan? Jelas ya Yuxuan yang? Qin Fei Yu, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menjebakku, hati-hati aku akan berurusan denganmu. Membingungkan hitam dan putih, menggertak yang lemah. Xia Yuxuan, tampaknya perlu bagi saya untuk mengajari Anda cara bersikap dengan benar. Mengajariku bagaimana bersikap? Aku ingin melihat. Apa yang akan kau simati ini gunakan untuk mengajariku? Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan sampai memicu alarm? Manajer klub hiburan Jiu Show. Vas Narcissus King Wu Dynasty Min. Bernilai 98 juta. Siapa di antara kalian yang melakukannya?
Manajer Hu, itu yang ini. Dilakukan oleh bajingan yang tidak tahu diri ini. Ya. Itu mereka. Nak bayar saja. Atau bayar dengan nyawamu. Xiaoyang, masalah ini dimulai karena saya. Saya akan membayar mereka dengan hidup saya. Jangan khawatir, saya di sini. Tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Sudah berapa tahun? Tak ada yang berani membuat masalah di Jiuzhu Entertainment. Jika kau tidak memberi kompensasi memuaskan hari ini kau, jangan harap bisa pergi. Apakah begini cara Jiuzhu Entertainment Anda beroperasi? Tidak membedakan benar dari salah menggertak yang lemah. Kau sampan. Juga pantas mengajari Jiuzhu Entertainment kami. Bagaimana cara kerjanya? Cukup omong kosong. Bayar uangnya. Saya berani membayar, tetapi apakah Anda berani menerima? Apakah kau mencoba bertingkah sombong di sini? Jika uangnya tidak tiba dalam 10 menit, tinggalkan nyawamu di sini. Anda tidak akan membutuhkan 10 menit. 3 menit. Jangan takut ketika saatnya tiba. Aku ingin lihat. Apa yang kau miliki untuk membuatku menyesali ini? Apa show yang butuh uang? The film was Kirimkan translated 888 and batang narrated emas. by M Cepat Media. beritahu Bang Jiang B. Angkut 10 miliar tuna untuk Xiaoyang. Institut Medis Nasional untuk mentransfer seluruh anggaran tahunan ke rekening Xiaoyang untukku. Apa yang terjadi? Siapa yang memanggil orang-orang ini? Aku tidak memesan wanita penghibur. Manajer Hu, apakah Anda berani menerima semua uang ini? Kau bukan seorang rendahan yang mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Dari mana semua uang ini berasal? Mustahil, sama sekali mustahil. Ini hanya properti palsu. Uangnya asli. Siapa sebenarnya kau? Ini. Nah, apa kau pikir punya uang membuatmu hebat? Ada banyak orang kaya di Jiangbei. Apa kau tahu bos kami? Berapa banyak nyawa yang telah kau ambil? Apa yang kau pecahkan adalah kesayangan bos kami. Tunggu saja untuk dicabik-cabik oleh 5 kuda. Baiklah, biarku beritahu. Bos Jiuzhu Entertainment adalah keluarga yang klan yang kuat di Jiangbei. Mereka mengendalikan kedua sisi hukum. Kau tamat. Bos ini gawat. Kantor klub hiburan Jiuzhou, Marsekal Naga, orang terkaya dan dokter nasional telah mengirim orang ke klub kita. Mereka semua sudah tiba di ruang VIP tertinggi sekarang. Ditambah lebih dari 10 truk lapis baja. Sedang panik membuang uang di depan pintu. Pintu masuk utama benar-benar terblokir. Apel, ini. Presiden Lin Bos dari klub hiburan Jiuzhou. Orang itu pasti sudah tiba. Cepat. Ikuti aku ke ruang VIP tertinggi. Xiaoyang, mungkin kita harus pergi dulu. Pengaruh bos Jiuzhou di Jiangbei benar-benar sangat besar. Tidak apa-apa. Hari ini saya ingin melihat dengan tepat seberapa berpengaruh bos Jiuzhou. Nah, hanya karena kalimat itu, kau pasti akan mati hari ini. Presiden Lin, Anda sudah tiba. Anak ini memecahkan vas Anda dan masih pamer di sini. Hanya membayar uang tidak akan cukup bagi kami. Kita harus menyelamatkan nyawanya. Ini adalah orang yang mengakuisisi seluruh keluarga yang seorang taipan super kaya, Tuan Muda Li. Menyambut Tuan Muda memeriksa Jiuzhou. Apel, dia mengakuisisi semua aset keluarga Yang. Kalau begitu Jiuzhou Entertainment juga. Tentu saja itu juga properti Tuan Muda. Anda hanya karyawan Tuan Muda. Anda berani minta Tuan Muda memberi kompensasi. Tapi yang dia pecahkan adalah vas kesayangan Anda. Bagaimana jika Tuan Muda suka menghancurkan barang? Bahkan jika Tuan Muda menghancurkan Anda seperti vas, Anda harus menahannya. Mengerti? Ya. Kalian, ambil ruang pribadi ini dan hancurkan setiap vas di dalamnya. Lakukan. Mengapa tidak minta maaf pada Tuan Muda segera? Tuan Muda, saya salah. Saya salah, mohon maafkan saya. Tuan Muda. Tuan Muda, apakah Anda puas dengan ini? Itu dapat diterima. Hanya ada satu hal. Saya tidak memecahkan vas itu. Itu dia. Dia yang memfitnah Tuan Muda. Aku. Bukan aku. Bukan saya. Xia Yuxuan kan? 2 miliar. Jika Anda tidak bisa menyediakannya, keluarga Xia bisa menunggu kematian saja. Bukankah itu 98 juta? Bukankah kau suka memfitnah orang? Vas-vas yang baru saja kuhancurkan. Aku akan menghitung semuanya sebagai tanggunganmu. Apa kau mengerti? Presiden Lin, tolong, lepaskan saya. Keluarga Xia saya sebenarnya sudah lama bangkrut. Reuni kelas hari ini, aku bayar semuanya dengan kartu kredit demi harga diri. Anda adalah orang yang murah hati. Mohon bersikap akomodatif. Dasar bajingan mati. Aku tidur denganmu tanpa hasil. Kenapa kamu masih berdiri di sana tertegun? Seret dia keluar dan berikan dia makan untuk anjing-anjing. Presiden Lin, saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Presiden Lin. Berhenti.
Tuan Muda Li, apa perintah Anda? Sepertinya, ide menargetkan Xia Yuxuan adalah milikmu kan? Tuan Muda Li, saya sempat bingung dan tersesat oleh godaan. Anda adalah CFO Rongliang kan? Rongliang Manufacturing juga milik Anda, Tuan Muda. Saya hanyalah anjing Anda. Gugut, Menggonggonglah lebih keras. gut, gugut. Tuan Muda Li, saya juga bisa menggonggong. Mengapa Anda tidak memberi saya posisi juga? Guk, guk, guk. Itu gonggongan yang bagus. Namun grup kami tidak membutuhkan orang bermuka dua seperti Anda. The film was Usir mereka translated dari and Jianbei. Masukkan narrated mereka by sepenuhnya ke Media. daftar hitam dari industri. Ya, Tuan. Tuan Muda dan teman-teman Anda silakan. Pindah ke kotak VIP Imperial di sebelah. Jika kau tidak kuat minum, jangan datang ke tempat seperti ini. Itu kotor. Saya hanya bekerja paruh waktu. Dan saya ingin mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Saya punya pekerjaan yang terhormat. Saya bekerja di Wanlong Real Estate. Apa kau sebegitu putus asanya akan uang? Ini semua karena ayah saya. Dia menghabiskan kekayaan keluarga untuk berjudi dan bahkan meminjam pinjaman berbunga tinggi. Judi. Judi lagi. Xiaoyang, ada apa? Tidak ada apa-apa. Kau bekerja di Wanlong Real Estate kan? Kebetulan aku sedang mencari untuk membeli rumah. Perkenalkan aku besok. Baiklah. Kalau begitu sampai jumpa besok. Hati-hati. Kantor Real Estate Wanlong. Area villa itu terlihat cukup bagus. Yang itu adalah seri perumahan mewah kami yang baru diluncurkan. Namanya Wanlong Academy. Nilai totalnya 500 juta. Xiaoyang, jika kamu menyukainya, aku akan mengambil kontrak pembelian sekarang. Mendapatkan apa? Orang seperti dia, bisakah dia membeli Wanlong Academy? Supervisor Liu Manajer Departemen Penjualan Real Estate. Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh Wanlong Academy? Bangsawan, keluarga kaya, aristokrasi. Bagaimana dengan orang sepertiku? Kamu, lihat saja, bagaimana kamu berpakaian. Saya perkirakan kamu bahkan tidak mampu membeli apartemen koridor termurah kami. Kamu bahkan tidak mampu membelinya. Namun kamu masih bermimpi membeli Wanlong Academy. Dan kamu Qin Feiyo, apakah kamu sudah gila? Kamu membawa sembarang orang ke dalam perusahaan. Bisakah dia membeli Wanlong Academy? Manajer Liu, ini teman saya Li Xiaoyang. Baik, diam, Qin Feiyo. Kamu berani membantah. Bagus, kamu dipecat sekarang. Apa kau yakin ingin memecatnya? Ya, saya. Saya adalah manajer di sini. Dengan satu kata dari saya, dia harus pergi. Apakah ada masalah? Baiklah. Tapi kau harus mempersiapkan mentalmu terlebih dahulu. Bersiap untuk apa? Aku sedang mencari cara untuk memecatmu. Memecat saya. Kecuali jika Anda membeli kembali semuanya, Wanlong Real Estate ini. Itu masuk akal. Kalau begitu aku akan membelinya. Hantu miskin ini pasti telah diprovokasi. Dia pasti tidak stabil mentalnya. Apakah Anda berencana membeli properti di Wanlong? Wanlong Real Estate yang memiliki nilai pasar sebesar 300 miliar. Siapa yang berbicara dengan kesombongan seperti itu? Fangsi Tuan Muda Keluarga Fan. Tuan Muda Fang, Anda sudah tiba. Ini adalah orang gila. Saya akan segera mengusirnya. Li Xiaoyang. Jadi itu kamu si rendahan tak berarti ini. Kau mengenalku. Saya mendengar tentang kamu dari bajingan tua Fang Jinglin itu. Kamu mengandalkan judi batu, menemukan harta yang terabaikan, dan metode tidak ortodoks ini untuk mendapatkan sedikit uang. Tetapi hal-hal ini di mata keluarga Fang saya. Semuanya rendahan. Keluarga utama Fan Ruxu. Kamu memanggilnya Ruxu dengan cukup akrab. Tetapi kamu harus mengerti, keluarga Fang Ruxu membuat kesalahan. Dan kami mengusir mereka dari kediaman keluarga Fang. Tapi bagaimanapun juga, Fang Ruxu masih kerabat sedarah dari keluarga Fang saya. Orang rendahan dan hina sepertimu tidak mungkin bisa naik setinggi itu. Apakah keluarga Fang sangat kuat? Xiaoyang, keluarga Feng adalah keluarga terkuat terkemuka di Jiangbei. Mereka memiliki pengaruh besar di seluruh Jiangbei. Kamu bahkan tidak tahu tentang keluarga Fang. Kamu benar-benar serangga yang tercela. Baiklah. Mari kita berhenti membuang kata-kata untuknya. Bawa kontrak untuk Wanlong Real Estate. Saya akan mengambil semuanya. Saya akan segera mengambilnya. Tunggu sebentar. Apakah ini gaya dan perilaku? Wanlong Real Estate. Apa kau tidak tahu apa artinya siapa cepat dia dapat? Villa ini
sudah dipesan olehku lebih dulu. Siapa cepat dia dapat. Saya bahkan tak akan menyebutkan 500 juta untuk membeli rumah ini. Bahkan jika kamu memilikinya, saya masih memiliki hak istimewa untuk memotong antrean di depanmu. Hak istimewa. Tepat sekali. The Tuan film was Muda Fang berhak translated menikmati hak and istimewa semacam narrated ini. by M Statusnya Media. adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh pelayan rendahan sepertimu dalam seumur hidup ini. Hak istimewa itu bagus sekali. Hak istimewamu hanya tersisa 5 detik. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Selama One Long Real Estate belum runtuh, hak istimewa Tuan Muda Fang akan selalu ada. Saya sudah mengatakannya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Lalu bagaimana denganku? Presiden Ji, mengapa Anda ada di sini? Cepat usir pengganggu ini. Jangan mengotori mata Presiden Ji. Presiden Ji, apa yang Anda lakukan? Kamu dipecat. Ambil gaji bulan ini. Dananya. Apel. Xiaoyang One Long Real Estate kini menjadi milik Anda. Berapa banyak yang kau habiskan? Aku akan mentransfernya padamu. One Long Real Estate, awalnya atas namaku. Jika kamu menginginkannya, bukankah kamu bisa mengatakannya saja? Itu akan terlalu memalukan. Saat ini, kamu memegang di tanganmu 50% saham dari ayahku. Jika kamu mau, 50% sisanya juga mungkin. Apakah Anda memiliki saham di perusahaan orang terkaya? Anda adalah dokter ilahi yang menyelamatkan orang terkaya, Ji. Kau terlalu memujiku. Aku adalah orang gila. Aku adalah pelayan kelas rendah. Saya adalah orang gila. Saya adalah orang rendahan. Saya sampah. Saya minta maaf. Saya akan menyingkir. Menyingkir sendiri. Apa-apaan itu? Pasti itu ulah para pesaing ayahku. Yang menyewa aktor. Yang secara khusus menargetkan saya. Li Xiaoyang. Lihat aku menghancurkan. Xiaoyang, One Long Real Estate kini menjadi milik Anda. Apa rencanamu ke depan? Aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Fiyui. Mulai sekarang aku menyerahkan One Long Real Estate kepadamu. Aku tidak bisa. Nona Feiyu, karena Xiaoyang mempercayaimu. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Kalau begitu sudah beres. Xiaoyang, apa yang baru saja kukatakan? Apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Apa yang kau katakan? Menikahlah denganku, dan menjadi orang terkaya berikutnya di Longyang. Masalah itu. Xiaoyang, cepat bantu aku mencari solusi. Ada apa? Sebelumnya kamu dan orang terkaya Ji mendorongku untuk mendirikan perusahaan kan? Sekarang perusahaan sudah didirikan dan mulai menunjukkan harapan. Keluarga Fang akan mengadakan pertemuan tahunan. Kakek sangat berharap aku bisa mengamankan proyek Angel. Proyek malaikat. Apakah sulit didapatkan? Ya, keluarga Xiao Jiandong yang bertanggung jawab atas proyek Angel. Mereka sangat sulit dihadapi. Aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas melalui telepon. Aku akan datang ke tempatmu untuk menemuimu. Baik, kalau begitu datanglah ke Akademi Wanlong. Aku akan menunggumu di rumah. Akademi Wanlong, kapan kamu membeli rumah? Apakah ini untuk masa depan kita? Mari kita bicarakan saat kau tiba di sini. Xiaoyang, sudahkah kamu mempertimbangkan apa yang baru saja kukatakan? Semuanya harus mengikuti aturan, siapa cepat dia dapat. Lalu aku berada di urutan keberapa? 3 atau 4. Kuharap aku tidak berada di posisi kelima kan? Mendapat peringkat sudah cukup bagus. Kalau begitu jangan membuatku menunggu terlalu lama. Aku tidak pernah menyangka. Kau begitu garang saat masih hidup. Tetapi mati. Kau justru memiliki sedikit sisi feminim. Beristirahatlah dengan tenang. Aku akan membalaskan dendammu. Selamat datang semuanya di grand final kompetisi Raja Judi. Para kontestan yang lolos ke final ini berjumlah 8 orang. Mereka akan berduel berpasangan untuk memperebutkan satu pemenang utama. Hanya pemenang utama yang dapat menantang Raja Judi kita dan meluncurkan tantangan terakhir untuk memperebutkan gelar terhormat Raja Judi. Pertandingan pertama adalah antara Wang Hu melawan Li Xiaoyang. Kau membunuh Nona Tokugawa. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Permintaan maafku. Sebelumnya aku tidak tahu kau diam-diam mencintai Tokugawa Yoshiko. Namun, sekarang setelah aku tahu ini, belum terlambat. Kau masih bisa mengejarnya tepat waktu. Tepat waktu untuk apa?
untuk cepat-cepat berinkarnasi dan melanjutkan takdirmu bersamanya. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Vida Wanghu bukanlah apa-apa. Sombong. Aku menantangmu untuk pertandingan maut. Satu lagi orang bodoh yang tidak tahu diri. Aturannya sederhana. Setiap orang mengambil 14 ubin mahjong. Yang menang dengan skor tertinggi adalah pemenangnya. Yang dengan skor terendah kalah bagaimana? Apa maksud Wanghu dengan ini? Mahjong bisa dimainkan seperti ini. Kau tidak mengerti kan? Harus menemukan set kartu terbesar. Dari lebih dari 140 kartu yang dikocok, Wanghu bermaksud bersaing dengannya. Untuk bersaing dengannya dalam hal daya ingat dan tenaga, anak ini pasti akan kalah. Vida Wanghu bisa membunuh nyamuk dari jarak 100 yang dia latih sejak kecil adalah penglihatannya. Sesederhana itu. Bandar. Kocok ubinnya. Tak gentar. Tunggu. Aku lupa menyebutkan sesuatu barusan. Satu orang satu giliran. Hanya bisa mengambil satu ubin. Wanghu, kamu curang. Mengambil satu ubin per orang. Ini berarti bahwa, dalam setiap pengambilan berikutnya, konfigurasi tanganmu akan disabotage oleh lawanmu. Kau harus terus-menerus mengubah strategimu. Jika tidak hanya ada kematian. Begitu perjudian pertandingan mau dimulai, hanya ada satu cara untuk mengakhirinya. Dan itu adalah kematian. Apa? Timur, selatan, barat, utara, naga merah, naga hijau, naga putih. Tambah 10.000 lagi. 90.000. Ditambah satu putaran penuh lagi. Apakah Wanghu mencoba membuat 13 yatim piatu? 3 urutan dan jenis yang berbeda. Permainan hidup dan mati. Apakah dia mencoba membuat tangan ayam? Xiaoyang. Tenang saja, aku bisa menang. Kemenangan macam apa itu? Jika aku ingat dengan benar, ubin yang kau pegang saat ini hanyalah urutan biasa. Bahkan jika kau bisa memenangkan putaran ini, itu hanya akan menjadi tangan ayam terkecil. Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan satu tangan ayam? Bermimpilah. Terkadang. Apa yang mematahkan punggung unta? Mungkin hanya sehelai The film jerami. was translated and narrated Meskipun by itu M. adalah kartu Media. ayam, aku masih bisa menang. Mulut bebek mati memang keras. Sebentar lagi aku lempar kau ke laut. Hanya satu ubin 9 bambu yang hilang. Wanghu dijamin menang. Nak, kau juga tidak cukup baik. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Yoshiko kalah darimu. Benarkah? Kau akan tahu sebentar lagi. Kau sudah selesai. Anak ini benar-benar berhasil mendapatkan tangan ayam. Aku pikir kau akan melakukan trik tertentu. Jadi kau benar-benar mengincar tangan ayam. Kau sampah tak berguna. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa yang kulakukan tak tertandingi. 13 yatim piatu. Apa maksudmu? Mengapa kalian tidak bertepuk tangan? Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Apa yang kau tertawakan? Biar ku beritahu sesuatu. Tepuk tangan untuk deklarasi palsu. Deklarasi palsu. Deklarasi palsu apa? 70.000. Ubin 9 bambuku. Di mana 9 bambuku? Aku tidak mungkin salah ingat. Kalau begitu kau akan mati tahu alasannya.
permintaan maafku. Kau kalah. Itu kau. Kau yang menukar ubin-ubinku. Kau curang. Mata yang mana milikmu? Melihatku curang. Kau bajingan. Benar-benar tak tahu malu. Apa yang akan kau lakukan padaku? Kau sudah tidak punya pisau lagi kan? Ini giliranku. Xiaoyang, kamu baik-baik saja. Syuting aku lapar. Pertandingan pertama. Li Xiaoyang menang. Li Xiaoyang Saudo. Li Xiaoyang Wangkai. Li Xiaoyang menang. Aku tidak mau. Li Xiaoyang. Liu Zaixi. Waktu habis. Kurasa kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Umumkan. Karena kontestan Li Xiaoyang tidak datang tepat waktu. Saya mengumumkan, pemenang kompetisi Raja Judi ini adalah Tunggu sebentar. Maaf, aku punya gaya rambut baru. Butuh sedikit waktu. Anak muda, di meja judi kau harus mengandalkan keterampilan judimu. Apa kau pikir kau datang ke sini untuk peragaan busana? Peragaan busana. Aku rasa kau salah paham. Pakaian yang aku kenakan ini secara khusus didandani untukmu. Apa maksudmu? Karena hari ini itu adalah pemakamanmu. Chen Shuting. Ini pria yang kau temukan. Bagaimanapun aku masih The seniormu. film was translated Tingkah lakunya and terlalu tidak narrated sopan. by M Media. Dia kurang hormat pada seniornya. Benar-benar tidak menghormati atasannya. Tak tahu malu. Ketua. 10 tahun yang lalu, ketika kamu berkolusi dengan orang asing dan memaksa orang tuaku mati, apakah kamu pernah memikirkan, apakah kamu tak punya sopan santun atau integritas? Liu Zaishi, hari ini kamu harus mati. Aku tidak menyangka bahwa mantan dewa judi Chenlong dikhianati oleh anak angkatnya sendiri untuk mencelakai seseorang hingga mati, bersekongkol dengan orang asing. Aku benci. Sungguh lebih buruk daripada anjing. Kita tidak seharusnya sepenuhnya percaya cerita sepihak wanita ini. Tuan Dewa Judi, sangat bergengsi. Baiklah Chen Shuting. Awalnya aku berniat mengampuni nyawamu, tetapi kamu mencari kebinasaanmu sendiri. Aku akan mengirimmu ke bawah sekarang juga, agar seluruh keluargamu bisa bersatu kembali. Pertandingan judi hari ini akan menentukan pemenang dan pecundang, serta hidup dan mati. Saya mengumumkan putaran final kompetisi Raja Judi. Dimulai sekarang. Aku tidak menyangka, babak final kompetisi Dewa Judi ternyata dimainkan menggunakan poker 5 kartu Hong Kong tradisional. Jadi begitu. Aku mengerti sekarang. Meskipun poker 5 kartu Hong Kong adalah permainan paling tradisional di meja judi, tetapi ini memadatkan semua esensi permainan judi. Ingatan pengamatan, perang psikologis konsep matematika, pengalaman berjudi, dan yang paling penting, keberuntungan. Aku punya 3 koin. Dan kamu hanya punya 2 as. Kecuali kartu tertutupmu juga adalah IC. Sayang sekali kartu tertutupmu bukan AC. Aku naikkan taruhan 50 juta lagi. Mundur.
Pemain menyerah, bandar menang. $50 juta. Mundur. Ada apa? Ada yang aneh. Sepertinya dia bisa melihat kartuku. Tunggu saja. Kakak, tolong. Seseorang mengikutiku. Dia mencoba membunuhku. Jadi begitu. Bajingan tua itu mendapatkan mata teknologi, dan ada begitu banyak orang membantunya menghitung kartu. Abaikan. Kamu tidak berpikir. Kamu bisa bertahan hanya dengan terus-menerus cekan. Taruhan awal untuk setiap putara adalah 50 juta. Uangmu hanya cukup bagimu untuk kalah 5 putaran lagi. Aku rasa ini tidak akan memakan waktu 5 putaran. 1 putaran sudah cukup. Bagikan kartu. Orang-orang selalu mengatakan bahwa aku Liu Zhaixi bisa menjadi dewa judi karena keberuntungan. Aku tidak pernah menyangkalnya. Karena aku percaya pada satu pepatah, yang kuat menciptakan The takdir. film was translated and Karena aku adalah narrated orang by yang kuat. M-Media. Tidak ada yang memiliki keberuntungan lebih baik dariku. Probabilitas kamu mendapatkan strike hanya 0,2%. Al-Id. Kamu ingin mati? Akan kukabulkan keinginanmu? Kedua belah pihak telah selesai bertaruh. Bandar, silakan buka kartumu. Kau sampah, kau mati. Karena kartu tertutupmu. Bukan King. Juga bukan Aeget. Tetapi Asi. Sebuah as. As apa? Kau bilang ini adalah as. Strike flush. Straight flush. Pemain menang. Liu Zhaixi. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Mustahil aku jelas melihat. Bukan itu yang kamu lihat. Itu yang aku ingin kamu lihat. Kamu hanyalah sampah yang curang menggunakan teknologi. Mulai hari ini, Li Xiaoyang adalah santo judi yang sejati. Kami menyambut penobatan Dewa Judi. Kami menyambut penobatan Dewa Judi. Aku adalah Dewa Judi. Aku adalah Dewa Judi. Liu Zhaixi. Berkolusi dengan orang asing membunuh mantan Dewa Judi. Kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Pengawal. Lemparkan dia ke perairan internasional. Berikan dia makan untuk hiu. Ini adalah dekret santo judi suamiku. Mulai hari ini dan seterusnya semua kasino di dunia harus mematuhi perintahmu. Ini adalah ar kemurnian tertinggi. Selamat. Kamu hanya selangkah terakhir lagi menuju kesuksesan. Semuanya baru sebulan yang lalu. Orang tuaku, karena perjudian, dipaksa oleh orang lain untuk melompat dari atap. Dan mereka jatuh hingga tewas tepat di depanku. Aku yakin bahwa selain aku, di dunia ini, ada keluarga lain yang tak terhitung jumlahnya. Terjebak jauh di dalam jurang perjudian. Tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Atas nama Dewa Judi, aku memaklumkan kepada dunia. Mulai hari ini, dan seterusnya, semua kasino dilarang beroperasi.
Jika ada yang menentang ini, musnahkan 3 klan mereka. Dewa judi itu bijaksana. Raja judi itu bijaksana. Selamat datang kembali Dewa Judi. Xiaoyang, mulai sekarang aku milikmu. Mulai sekarang semua kompleks hiburan di Jiangbei. Semuanya milikmu. Gelar Raja Bawah Tanah juga milikmu. Tolong aku. Halo Roxui, halo. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Pergi dan selamatkan dia segera. Segera panggil semua kekuatan di Jiangbei. Dalam waktu 3 menit, kau harus menemukan Fang Roxu untukku. Ya. Halo Kak, kenapa kamu lama sekali sampai di sini? Kamu memanggilku dengan sangat mendesak. Sebenarnya ada masalah apa? Bukankah kamu menginginkan proyek Angel Pharmaceuticals? Aku mengamankannya untukmu. Angel Pharmaceuticals itu adalah proyek internasional besar. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ikutlah denganku dan kamu akan tahu. Ayo mari kita bersenang-senang. Shaolun Tuan Muda Keluarga Xiao. Bagaimanapun ada. Banyak waktu. Ayo. Mari kita berkelana. Bagaimanapun ada. Banyak hasrat. Izinkan aku membuat perkenalan besar. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas grup angan di area Jiangbei. Shaolun. Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao, proposal penawaran untuk proyek ini masih sedang disiapkan. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Anda secepat ini. Direktur Fang Anda benar-benar terlalu sopan. Namun, aku tidak menyangka Direktur Fang dari grup Yaksu begitu manis dan memikat. Tuan Muda Xiao, mari kita bahas urusan utama dulu. Jangan khawatir, proyek Angel Pharmaceuticals ini pasti akan menjadi milik perusahaanmu. Tuan Muda The Xiao, film was bukankah translated ini sedikit and terburu-buru? narrated by M. Adikku yang Media. baik. Apa yang kamu khawatirkan? Di belakang Tuan Muda Xiao adalah keluarga Xiao dari Jiangdong. Mereka adalah tokoh berpengaruh dengan kekuasaan dan otoritas di lingkaran dalam. Mungkinkah dia menipumu? Ayo. Untuk merayakan kelancaran proyek, Maaf, aku alergi terhadap alkohol. ada air, ada air. Ada air. Ayo adikku yang baik. Minum air dulu. Direktur Fang, mari kita rayakan lagi. Ayo mari kita bersenang-senang. Ruoxue, Tuan Muda Xiao tidak terduga. Mungkin, dia hanya akan mencari orang lain untuk diajak bekerja sama. Itu sebabnya hari ini, kamu benar-benar harus menenangkannya dengan baik. Kalau begitu aku akan bermain dadu dengannya. Adikku yang konyol. Maksudku adalah, malam ini kamu harus manjakan dia dengan baik. Mustahil. Kenapa kamu berpura-pura menjadi gadis suci? Jika bukan karena tidur dengan pria, bagaimana mungkin asisten biasa sepertimu bisa mendapatkan uang sebanyak ini untuk diinvestasikan di perusahaan? Kamu tidak menghargai kebaikan. Aku pergi duluan. Direktur Fang, mau pergi? Aku belum cukup bersenang-senang. Tolong lepaskan aku. Aku hanya suka yang seperti ini. Tatapan memohon belas kasihan. Lanjutkan. Tuan, dia sudah ditemukan di kota hiburan Jinhuang. Bermain-main dengan wanitaku di wilayahku. Mencari mati. Aku pasti akan menyebarkan album makam orang tuamu. Keluarga Xiao menaikkan tawaran sebesar 5 miliar.
Aku pernah menghabiskan 100 juta untuk mengadakan pemakaman bagi orang tuaku. Sekarang aku memberikan kuburan untuk mereka. Bagaimana mungkin aku pelit? 10 miliar dolar KS, 20 miliar dolar KS, 50 miliar, 60 miliar, 100 miliar, 100. 110 miliar. Patriark Zhao, mengapa hanya menaikkan tawaran 10 miliar? Keluarga Xiao Jianggong Anda, bukankah sangat kaya? 500 miliar, 500 miliar penawaran pertama. 500 miliar penawaran kedua. 500 miliar penawaran ketiga. Terjual. Siapa sebenarnya kau? pertanyaan ini. Simpan untuk direnungkan perlahan di penjara. Keluarga Xiao Jiandong telah terbiasa menerima suap selama bertahun-tahun, memanfaatkan kemudahan otoritas mereka, melindungi kelompok kepentingan, menganiaya pejabat jujur dari dinasti saat ini, menipu atasan dan menindas bawahan, dan mengabaikan hukum negara. Atas perintah Panglima Naga, segera tangkap Xiao Xi dan semua anggota keluarga Xiao. Tuan Mudali, ini adalah hadiah Panglima Naga yang dipercayakan padaku untukmu. Ini adalah proyek Angel Pharmaceuticals. Itu sudah diberikan kepadaku. Gadis bodoh, Marsekal Naga dan aku sama-sama memiliki harapan besar padamu. Teruslah bekerja dengan baik. Xiao Yang, jika kita melakukan itu di belakang kakak syuting ide bagus. Tidak apa-apa. Setelah itu, bukankah cukup untuk memberinya kompensasi lagi? Kau menyebalkan. Xiao Yang, dalam beberapa hari akan menjadi ulang tahun ke-80 dari patriark keluarga Fang kita. Jika kau benar-benar ingin menikahiku, kau harus mendapatkan persetujuan tetua. Kau adalah milikku dan tidak ada yang bisa mengambilmu. Aku menangkapmu. Dan menangkapmu basah. Kakak syuting, tolong berhenti mengejekku. Baiklah, aku tidak akan menggoda kalian berdua lagi. Xiao Yang, kayu kemurnian tertinggi telah ditemukan. Apa? Lembah Raja Obat. Xiao Yang, ini adalah lembah Raja Obat. Seperti yang diharapkan dari lembah Raja Obat, energi spiritual di sini begitu melimpah. Menurut catatan dalam kitab kuno kebaikan tertinggi, kayu kemurnian tertinggi hanya muncul pada pohon buah ginseng yang berusia puluhan ribu tahun. Ini hanyalah legenda dari 1000 tahun yang lalu. Syuting kau tahu. Bahkan jika hanya ada peluang 1:10.000, aku harus mencoba. Bagaimanapun ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang tuaku. Selama itu adalah keputusanmu. Bahkan jika itu berarti gunung pisau dan lautan api, aku akan menemanimu. Terima kasih. Ini adalah lagu rakyat gunung setempat. Biasanya digunakan untuk memanggil para pria yang bekerja di luar rumah untuk makan malam. Kehidupan seperti ini jauh dari kota. Benar-benar membuat iri. Istri utama, jangan terlalu cepat iri. Aku khawatir kau akan segera kecewa. Mengapa? Coba tebak apa yang kulihat. Apa? Mayat. Jangan khawatir, aku sudah memeriksa kemana-mana di sini. Tidak ada siapa-siapa. Oleh karena itu, lagu gunung yang baru saja dia nyanyikan, seharusnya bukan memanggil kerabat, tetapi memanggil jiwa. Ayo pergi, mari kita ke sana dan lihat. Mungkin kita bisa menemukan keberadaan pohon buah ginseng. Siapa kalian? The film was Kami dokter yang ke translated gunung and mengumpulkan narrated arbel. by M. Meteor. Dokter? Ya. Dia adalah dokter dewa. Dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Kalian tak boleh masuk gunung mengumpulkan arbel. Kenapa tidak? Kalian akan mati. Jika kalian masuk, kalian akan mati. Suamiku masuk ke gunung. Dan itulah mengapa dia meninggal. Orang-orang yang masuk bersamanya, cukup banyak orang juga kehilangan nyawa mereka. Mereka semua mati, Nona. Bisakah Anda lebih spesifik? Tempat ini lembah Raja Obat. Selalu menjadi tempat yang dilindungi oleh Raja Obat. Selama ratusan tahun, tidak ada hal besar yang pernah terjadi. Tapi siapa sangka bahwa sebulan yang lalu, lembah itu sering mengeluarkan suara-suara aneh. Suara aneh sudahkah kamu selidiki? Telah diselidiki.
Kepala desa mengumpulkan beberapa pria muda dan kuat dari desa dan membentuk tim eksplorasi. Suamiku adalah salah satu dari mereka, tapi tidak lama setelah mereka memasuki gunung, mereka bergegas keluar lagi. Mereka mengamuk gila, tidak dapat mendengar apapun yang kau tanyakan. Mereka terus berteriak hantu-hantu. 4 jam kemudian, suamiku dan yang lainnya yang masuk bersamanya, semuanya telah meninggal. Nona, di halaman belakang Anda adalah yang terbaring di sana, mayat suami Anda. Ya tidak. Bagaimana kau tahu? Kami adalah dokter. Bau busuk yang keluar dari mayat. Aku bisa tahu hanya dengan menciumnya. Xiaoyang, bagaimana mungkin mayat mengeluarkan suara aneh? Itu kucing liar, pasti kucing liar. Itu tidak benar kan? Itu mayat suami Anda. Berdiri. Nona, apakah Anda menyembunyikan sesuatu? Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Tolong cepat pergi. Kalau begitu, kami tidak punya pilihan selain memberitahu gubernur. Tidak, jangan beritahu mereka. Jika mereka tahu, mereka pasti akan membakarnya. Kalau begitu Anda harus memberitahu kami, apalagi yang Anda sembunyikan. Tepat sekali. Yang membuat kebisingan di halaman belakang memang mayat suamiku. Bukankah mereka semua sudah mati? Aku juga tidak tahu. Tepat keesokan paginya, ketika aku bersiap menyuruh seseorang menyeret suamiku pergi, aku menemukan bahwa dia hidup, persis seperti Jiangxi, berjalan mondar-mandir di depanku. Dia belum mati. Lembah. Orang mati. Zombie. Nona, bisakah Anda membawa saya masuk untuk melihat? Mungkin saya punya cara untuk menyelamatkannya. Kau bisa menyelamatkannya. Nona, kamu mungkin tidak percaya jika aku memberitahumu, dokter dewa yang berdiri di hadapanmu ini adalah kepala dokter dewa negara naga saat ini, Li Xiaoyang. Kesadaran kacau. Energi vital tersebar. Energi yang mengeraskan otak. Tuan, kata-kata yang kau ucapkan ini, apa artinya? Suami Anda belum mati. Atau lebih tepatnya dia dalam mati suri. Mati suri? Apakah itu berarti suamiku masih bisa diselamatkan? Xiaoyang, apa maksudmu? Ini jelas-jelas mayat, bagaimana kamu bisa mengatakan dia masih hidup? Jika ada sejenis racun yang dapat menyebabkan otak kita berhenti bekerja, maka tubuh kita akan percaya bahwa kita sudah mati. Dengan cara ini itu akan membentuk fenomena mati suri. Orang macam apa yang bisa menciptakan racun tingkat ini? Saya juga tidak tahu. Tetapi jika kita berbicara tentang ingin memproduksi racun semacam ini, pasti harus mendapatkan yang mampu mengendalikan otak. Ini buruk. Seseorang sudah menemukan pohon buah ginseng. Seseorang sudah sampai di sana lebih dulu. Xiaoyang, kita harus segera berangkat. Nona, selama 2 hari ke depan, Anda harus menjaga mayat itu dengan baik. Jangan biarkan dia rusak. Kami sekarang akan memasuki pegunungan untuk mencari cairan obat untuk mengobatinya. Di sini, itu pasti markas utama mereka. Sialan, mereka benar-benar demi keuntungan egois mereka sendiri dan memotong seluruh tanaman buah ginseng yang berusia 10.000 tahun ini. Seluruh pohon buah ginseng berusia 10.000 tahun ini, setidaknya mereka perlu memproduksi puluhan ribu botol racun mayat hidup. Tujuan mereka yang sebenarnya jelas tidak sederhana. Tidak apa-apa, aku baru saja memberitahu Marsekal Naga. Dia sekarang mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Xiaoyang, jangan bergerak, aku menginjak sesuatu. Ranjau darah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? The Jangan film was panik, aku akan translated menggunakan kekuatan and mata emasku narrated by untuk Emily. melelehkan detonator mereka. Di sini, setidaknya lusinan ranjau darat terkubur. Sekarang berjalanlah sesuai instruksiku. 1 langkah ke kiri. 1 langkah ke kanan. 2 langkah ke kiri, 3 langkah ke kanan. Orang-orang ini benar-benar datang dengan persiapan. Jangan bergerak. Kau benar-benar berhasil keluar dari ladang ranjau. Kau punya kemampuan. Ayo bos, kami punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Bos, aku sudah membawa orangnya. Mampu keluar dari ladang ranjauku. Menunjukkan kau adalah orang yang berbakat. Sekarang aku memberimu 2 jalan. Entah tetap di sini dan membantuku, atau dibunuh dan dijadikan makanan anjing. Membantumu. Bukankah kau hanya seorang penebang kayu biasa? Apa yang kau tahu? Bos, kami menggunakan pohon buah ginseng berusia 10.000 tahun untuk memurnikan racun super yang dapat mengubah orang biasa menjadi yang tidak merasakan sakit. Tentara super yang tidak merasakan kelelahan. Biar ku beritahu, bos kami adalah penguasa masa depan negara naga. Bocah, jika kau mengerti, buatlah pilihan.
Aku sudah membuat pilihanku. Begitu cepat. Aku memilih opsi ketiga. Kau mati. Aku hidup. Bocah. Kau mencari mati. Syuting serang. Berdiri kalian semua. Xiaoyang, Kurasa, mereka pasti sudah mengonsumsi racun super. Kau memang cukup pintar, nak. Sayang sekali. Hari ini kau akan mati di sini. Bos ini gawat. Pasukan Panglima Naga sudah mencapai kaki gunung. Panglima Naga. Bocah, kau orangnya Panglima Naga. Belum terlambat bagimu untuk menyerah sekarang. Kalian semua pergi, hentikan Panglima Naga dulu. Serahkan tempat ini padaku. Ya. Syuting, kau cari buah ginseng berusia 10.000 tahun itu dulu. baiklah. Kau punya kekuatan besar. Sayang sekali aku sama sekali tidak bisa merasakan sakit. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan seni bela dirimu, kau tetap tidak bisa membunuhku, karena aku sudah menjadi orang mati. Kalau begitu aku akan membuatmu hidup dulu, lalu memukulmu sampai mati. Cari jalanmu sendiri untuk bereinkarnasi. Lihat aku memelintir kepalamu. Kau. Sebanyak 108 titik aku puntur. Mari kita lihat apakah kau mati atau tidak. Xiaoyang, apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Apakah kau sudah menemukan pohon buah ginseng 10.000 tahun? Sialan. Mereka telah menggiling tanaman buah ginseng berusia 10.000 tahun menjadi bubuk, tapi aku menemukan ini. Bagus sekali istri utamaku. Ini adalah kayu paling murni. Ini adalah obat tradisional yang kubuat, menggunakan buah ginseng 10.000 tahun. Berikan ini padanya untuk diminum. Tidak apa-apa, jangan takut. Ini semua adalah racun. Suami. Suami, kau sudah bangun. Kau akhirnya bangun. Terima kasih Dokter Dewa karena telah menyelamatkannya. Kebaikanmu tak akan pernah kami balas. Nona, mohon cepat bangun. Jangan terlalu sungkan. Suamiku. Itu hanya karena The film berhati was hangat. translated Itu hanya and bantuan kecil kan? narrated by M Media. Ada apa? Apakah kau melihatnya? Istri muda yang cantik itu. Dan sekarang kau tidak tega pergi. Tidak tega untuk pergi. Tentu saja aku tidak tega untuk pergi. Yang tidak tega ku tinggalkan adalah lembah yang begitu indah. Jika tidak bersama istrimu, bertarung dalam pertempuran, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Kau. Rumah Li Xiaoyang. Bagaimana kabar Xiaoyang? Ini luka tembak, tapi dia masih bisa diselamatkan. Bos? Tuan Li, tolong cepat selamatkan Nora Fang. Pertama beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kau pergi, sekelompok pria bertopeng tiba. Mereka membawa senjata. Saudara-saudara kami sama sekali tidak bisa melawan mereka. Dia melukaiku dan menculik Nona Fang. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Xiaoyang, cepat pergi. Jangan datang untuk menyelamatkanku. Li Xiaoyang lama tidak bertemu. Xiaoxi. Xiaoxi, kau benar-benar punya nyali besar.
Kau berani menyentuh istriku. Apa kau tidak takut bahwa kami akan mencabut keluarga Xiaomu sampai ke akar-akarnya? Li Xiaoyan pendukungmu Marsekal Naga. Saat ini sedang diinterogasi oleh Dewan Tinggi, karena secara pribadi memobilisasi pasukan naga hitam. Apa yang kau miliki untuk melawan keluarga Xiaoku? Aku menelpon. Tidak ada yang menjawab dari pihak Marsekal Naga. Katakan padaku apa yang ingin kau lakukan. 5 elemen kemurnian tertinggi. 5 elemen kemurnian tertinggi apa? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Bukankah kau baru saja mendapatkan kayu paling murni dari lembah Raja Obat? Hentikan omong kosong ini. Dalam waktu 30 menit. Bawa mereka ke tanah tandus pinggiran barat. Jika tidak, istrimu yang cantik mungkin harus mengucapkan selamat tinggal padamu selamanya. Halo. Pergi ke Dewan Tinggi, dan bantu aku temukan Marsekal Naga. Aku akan pergi sendiri ke Tanah Tandus. Tapi, itu adalah satu-satunya kesempatanmu untuk membangkitkan orang tuamu. Jika kali ini kau yang diculik, aku juga akan menyelamatkanmu. Suamiku kembalilah dengan selamat. Aku sudah membawa barang-barang itu. Bawa aku menemui Xiaoxi. 2 penembak gitu di kiri. Tim penyerang di kanan. Ini bukan tempat yang baik untuk bergerak. Roxu. Roxu, kau baik-baik saja. Tercatat dalam Shan Kyongjing, ketika Luhur Agung Tai bepergian melintasi daratan, ia menemukan seorang sarjana kehilangan nyawanya demi menyelamatkan orang lain di bawah cakar cacing besar. Lalu Luhur Agung sangat tersentuh. Maka ia menggunakan 5 elemen paling murni sebagai formasi. Sebagai ganti sarjana itu, menentang takdir, mengubah nasib dan kembali dari kematian. Li Xiaoyan, kau ingin membangkitkan orang tuamu, dan aku juga ingin membangkitkan cucuku. Nyawa dibayar nyawa. Pertukaran ini sepadan. Meskipun aku dilindungi oleh mata ilahi, Roxu hanyalah orang biasa. Bagus. Aku terima kesepakatan ini. Namun, kau serahkan orangnya. Aku serahkan barangnya. The film was translated and narrated by M Media. Itu benar. Li Xiaoyang, kau melewati kesulitan yang tak terhitung, menantang gunung pisau dan lautan api. Bukankah itu semua demi 5 elemen? Dan untuk membangkitkan orang tuamu. Apa yang kau lakukan sekarang? Kau sangat mengecewakanku. Menantu. Itu benar-benar sangat menyentuh. Li Xiaoyan, kau harus belajar dari istrimu. Dari semua kebajikan bakti adalah yang utama. Kau benar-benar harus memberikan sedikit perhatian kepada orang tuamu. Tapi kau tidak perlu menyalahkan dirimu terlalu banyak. Aku akan membiarkanmu pergi menemui mereka segera. Balaskan dendamku. Roxu, duduklah. Tuan, anak ini bukan manusia. Cepat taklukkan iblis ini. Lihat baik-baik. Apa kau berani menyentuhku? Murid generasi ke-8 dari Gunung Longgu memberi hormat kepada Tuan Mata Ilahi. Berlututlah untukku. Xiaoxi, aku tidak akan membunuhmu. Itu akan terlalu mudah bagimu. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Li Xiaoyan, kau bajingan perkutu. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan sebagai hantu. Ibu dan ayah. Kita akan segera bertemu lagi.
Xiaoyang kecil sedang menunggang kuda besar. Xiaoyang, Xiaoyang, Ibu dan ayah. ini ibu dan ayah kami sudah pulang. kalian berdua. Ibu merasa puas. Li Xiaoyang, Ruoxue dan Ting Ting. Keduanya wanita penuh kasih dan kebenaran. Jika kamu berani mengecewakan mereka, ibumu dan aku pasti akan berbalik melawanmu. Ibu dan ayah mohon tenanglah. Besok pagi, aku akan pergi ke keluarga Fang untuk melamar. Aku jamin aku akan memberikan kalian berdua jawaban yang memuaskan. Villa di keluarga Fang. Bos Wang dengan kekayaan bersih 1 miliar. Silakan duduk di luar gerbang. Bos Liu dengan kekayaan bersih 10 miliar. Silakan duduk di halaman luar. Jing Feng Jing Tian. Patriark Fang kepala keluarga Fang. Jin Lin. Tahun ini kita akan lihat cabang mana dari kalian bertiga. Ini terlihat menjanjikan. Tuan tua, Fang Jinfeng tuan muda tertua keluarga Fang. mohon yakinlah. Saya telah mengundang Kepala Inspektur Jiambei. Inspektur Bintang 3, saya sama sekali tidak akan menodai reputasi keluarga Fang kita. Kakak, saya juga telah mengundang Dewa Medis Kecil Jiambei. Bagus. Jin Feng kau berusaha lebih keras tahun depan. Menjadi wakil Raja Kota. Jangan khawatir Ayal, Tuan Kota Jian sudah mengisyaratkannya. Saya akan menggantikannya di masa depan. Bagus keluarga Fang kita telah menghasilkan seorang Raja Kota. Keluarga Fang semakin menanjak. Tuan tua, Fang Jingtian tuan muda kedua keluarga Fang. saya telah mengundang Huang Dongliu dan Li Gantian. Mereka semua adalah pemimpin perusahaan Fortune 500. Jing Tian, kau mengelola grup Fang kita. Kau telah melakukannya dengan baik. Berjuanglah untuk terdaftar di NISDAQ tahun depan. Bunyikan bed dan go public. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan tua. Semoga Tuan tua, panjang umurmu tak terbatas. Semoga umur panjang Anda tak terbatas. Dipersembahkan oleh Inspektur Jenderal, The gelang film was tasbih dan musukra emas translated dinasti and Qin, narrated by M bernilai Media. 25 juta. Dipersembahkan oleh Komisaris Inspektur, sepasang vas narsis tanpa cacat berwarna biru langit, bernilai 32 juta. Bagus. Aku menerima niat baik kalian berdua. Silakan duduk di aula dalam. Jin Lin, apakah kau mengundang seseorang? Tuan tua cabang kami juga mengundang seseorang. Siapa yang kau undang? Ini, Ayah apa yang perlu dipermalukan? Hanya butuh Xiaoyang seorang. Bisa melampaui mereka semua. Saya Li Xiaoyang Junior datang ucapkan selamat ulang tahun. Bolehkah saya bertanya tentang seseorang dengan kekayaan triliunan? Di mana saya harus duduk? Jadi ini orang yang kau undang. Tuan tua. Ini adalah tunangan Ruoxue. Kakek, ini adalah hadiah ulang tahun untuk panjang umur yang Xiaoyang dan aku siapkan untukmu. Pola emas burung Dewa Matahari Es Hangsit Hao. Terimalah. Rumput lunak tidak cocok untuk plester binding. Urusan keluargaku. Aku terlalu malas untuk mengurusnya. Cari saja tempat duduk santai. Kau ingin aku duduk di sana? Aku khawatir kau akan segera turun untuk bergabung denganku. Kau bocah kecil yang mulutnya masih berbau susu. Dia tidak mengerti sedikit pun etika. Ruoxue, mengapa kau memilih orang seperti itu? Kakek, bagaimana kakak bisa memperlakukan Xiaoyang seperti ini? Jika dia duduk di sana, maka aku juga akan pergi. Etika macam apa ini? Keadaan macam apa ini? Orang yang dibesarkan oleh kakak ketiga. Itu bisa dimengerti. Raja penjudi pahlawan judi dan maniak judi tiba. Kekayaan bersih triliunan. Raja judi ada di sini. Cepat bantu aku pergi menyambutnya. Raja judi, mengapa Anda datang? Atas perintah Tuan Mudali, untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada Tuan Tua. Raja judi, Anda tidak salahkan. Dia adalah menantu yang tidak berguna dari keluarga Fang kita. Sama sekali bukan orang penting. Tabib Kerajaan Wan, membawa rombongan dari Institut Medis Nasional. 88 tabib ilahi tiba. Gelar, pejabat peringkat pertama. Ji Yunteng orang terkaya di negara naga tiba. Kekayaan bersih 50 triliun. Ki Kunlun Marsekal naga yang menjaga negara tiba.
Cepat anggota keluarga Fan ikuti saya untuk menyambut mereka. Kami dengan hormat menyambut kalian bertiga. Fang Yuanqi, hari ini adalah ulang tahunmu. Tolong jangan terlalu formal. Marsikal Naga telah tiba. Keluarga Fang saya benar-benar merasa terhormat. Saya tidak datang ke sini untuk melihat Anda hari ini. Mungkinkah? Apakah ada tokoh penting lain di sini untuk menyampaikan selamat? Xiaoyang dan ROXUE. Saya mengucapkan selamat menikah. Li Xiaoyang kamu. Mata orang tua ini mulai lemah. Keluarga Fang kami telah melahirkan seekor naga. Cepat-cepat silakan masuk. Cepat. Tidak perlu tuan tua, hari ini aku juga tidak datang ke sini untuk mengucapkan selamat atas perjamuanmu. Aku datang ke sini untuk menikahi Ruoxui. Bagikan video perjamuan pernikahan. Pemberian hadiah 10 miliar. Seluruh bangsa merayakan. Angkatan Laut dengarkan perintahku. 99 kali hormat. Mengucapkan selamat menikah kepada Tuan Mudali. Kau menyebalkan. Kau sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap lembut pada wanita. Tidakkah kau tahu aku harus bangun pagi untuk bekerja? Aku tidak akan bicara denganmu lagi, aku pergi sekarang. Ruoxu tidak akan sanggup menanganinya. Kita bisa.